Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini adalah video penyelesaian dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Emotional Intelligence. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kita memiliki emosional yang baik dalam menghadapi teman sebaya atau sama mahasiswa, dosen, lalu respon diri terhadap lingkungan kampus dan dalam mencari pekerjaan, juga hidup di lingkungan masyarakat dan keluarga, di rumah seperti baik itu menjadi seorang anak atau sebagai seorang kakak. Dan peran saya di rumah adalah sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang kakak. Sebelum kita membahas yang lain, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi dari diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat dia marah, peka terhadap perasaan orang lain dan orang di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang pertama itu kecerdasan emosional terhadap teman sebaya atau teman sama mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswi, tentu saya akan banyak memiliki teman yang sama seperti saya, yaitu seorang mahasiswa atau mahasiswi. Dan saya akan banyak menemukan sifat dan karakter orang yang sudah pasti berbeda. Akan ada banyak hal yang membuat saya akan suka atau tidak suka, dan saya hanya perlu atau kita hanya perlu merespon atau dalam menyikapinya dengan bijak pada saat suka dengan suatu hal atau tidak suka terhadap suatu hal. Apalagi hal tersebut menyangkut dengan orang lain. Ada baiknya kita tidak terlalu terang-terangan menunjukkan perasaan tersebut. Ketika kita senang atau suka, tidak perlu berlebihan, dan jika tidak senang atau tidak suka, tidak mencela atau menjelek-jelekannya. Ada bagusnya kita memberitahu yang lebih baik secara pelan-pelan dan tidak memaksakan kehendak, dan mau mendengarkan pendapat dari pihak lawan atau lawan bicara kita, dan tidak menjelekannya kepada orang lain atau menghasut orang lain agar ikut tidak menyukai hal tersebut yang ada di dalam diri orang lain. Yang kedua yaitu tentang dosen. Dosen adalah guru di kampus atau tempat kita berkuliah atau dimanapun. Dosen tetaplah seorang dosen, harus dihormati karena beliau adalah seorang guru. Kita harus tetap menghormati dosen jika bertemu dimanapun dan kapanpun, karena pada hakikatnya dosen adalah seorang guru yang banyak mengajarkan kita tentang banyak hal selama kita mengalami masa perkuliahan. Maka sebagai peserta didik yang baik, hendaknya kita menggunakan seorang guru atau gurunya, menegur sapa, mengucapkan salam, salim terhadap dosen, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang masih muda ataupun yang sudah tua, menjaga tutur katanya dan tidak menyinggung perasaannya atau menyindir jika bertemu seorang dosen pada saat di luar jam perkuliahan. Kemudian soal respon diri terhadap lingkungan. Ketika kita beranjak dewasa di masa perkuliahan lah, atau di masa sekolah menengah akhir, kita akan mengalaminya, akan banyak hal yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Sebagai pribadi yang harus mempunyai kecerdasan emosional, kita harus bisa menyikapinya dengan pintar dan tidak cepat terbawa arus dalam pergaulan, dan pintar membaca kondisi lingkungan sekitar kita. Harus mempunyai pendirian yang kuat dan pintar dalam menentukan sikap. Kita bisa bergaul dengan siapa saja dan harus pintar menentukan sikap diri kita terhadap mereka. Berani berbicara jika lingkungan sekitar kita salah atau berdampak buruk pada diri kita atau orang lain. Lalu memperingati dengan lemah lembut dan tidak langsung menyalahkan, dan menyelesaikan masalah yang ada dengan kepala dingin dan mau saling menerima pendapat yang diberikan. Dan mengontrol emosi kita dengan bijak pada siapa saja dan di mana saja, baik itu pada orang yang lebih tua dari kita maupun yang lebih tua. Menjaga attitude pada siapa saja. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga harus bersikap ramah dan saling menghargai antar sesama, agar terjalinnya kehidupan yang harmonis dan rukun antar masyarakat. Contoh kecilnya adalah bertegur sapa jika bertemu, baik itu dalam pertemuan yang tidak disengaja maupun dalam acara yang ada di masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, atau arisan RW atau RT, atau pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat.
Lalu selanjutnya soal mencari pekerjaan. Pada masa remaja inilah kita akan sibuk dalam menyusun hidup untuk masa depan, mempunyai pekerjaan yang baik dan menggapai cita-cita. Di masa ini kita harus bisa mempunyai tekad yang kuat, juga semangat dalam mencari pekerjaan, karena ada orang tua yang harus kita tanggung sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak, bersikap baik juga menyayangi orang tua. Bekali diri dengan banyak kemampuan dan atau skill agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Carilah pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja dengan giat, juga tekun menekuninya apapun bidang pekerjaan tersebut, dan berinovasilah dalam pekerjaan agar bisa mendapatkan banyak hal baik di kemudian hari. Hasil dari jerih payah kita yang kita usahakan hari ini akan menumbuhkan hasil yang baik di kemudian hari. Mengatur kecerdasan emosional di dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak merasakan banyak hal di dunia, baik itu tentang bahagia, sedih, kecewa, sakit, marah, dan lain sebagainya. Emosional anak akan banyak dipengaruhi dalam lingkungan keluarga selain dari faktor genetik. Sebagai seorang anak harus pandai mengatur emosi yang kadang banyak berbeda dengan orang tua. Sebagai anak kita harus patuh dan juga taat kepada orang tua. Anak juga harus bisa sebagai pengingat bagi orang tua ketika orang tua salah, tetapi dengan cara yang lembut dan tidak menyakiti. Berbicaralah pelan-pelan dan tidak dengan nada yang meneriaki bahkan memaki. Juga tidak menyakiti secara fisik kepada orang tua. Bertanggung jawab sebagai seorang anak, taat kepada aturan yang ada di rumah selagi peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Contohnya adalah bagi anak perempuan dilarang pulang melewati batas pukul 10 malam atau jam 9 malam. Untuk anak laki-laki tidak boleh pulang melewati batas jam 11 atau jam 12 malam. Anak perempuan tidak boleh terlalu memakai pakaian yang terbuka, dan anak laki-laki juga tidak boleh mempunyai kebiasaan buruk. Tidak melampiaskan rasa marah atau kecewa pada keluarga. Diskusikan hal-hal yang sulit untuk dihadapi sendirian dengan cara kepala dingin. Bersikap dewasa terhadap adik, karena pada dasarnya sebagai seorang yang lebih besar dari adik harus bisa menjadi lebih contoh atau menjadi sosok yang lebih mengerti daripada adik, lebih peka terhadap suasana atau terhadap kondisi di sekitar. Ketika adik salah, beritahulah dengan cara yang baik dan tegur dia dengan bahasa yang baik, atau menjadi role model dia untuk melakukan hal-hal yang lain, karena adik akan mencontoh dan mengamati hal-hal sekitar yang ia lihat, terutama pada sosok seorang kakak. Dia juga bisa bersikap menegur kita sebagai seorang kakak ketika seorang kakak salah, dan tidak sewenang-wenang pada adik, karena adik adalah orang yang mempunyai ikatan darah dengan kita. Hidup rukun bersama adik, saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain adalah bentuk dari rasa sayang kita sebagai anak kepada orang tua dan rasa berbakti kita kepada orang tua kita. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.